Ya, baik di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang program Point of Sales atau POS yang di sini beranggotakan Kiki Pratama, Muhammad Yoga Adam Pratama, Haris Ananta Putra, dan saya sendiri yaitu Ajis Kurniawan. Contoh dari hasil program yang kita buat yaitu Point of Sales. Yang pertama di sini ada halaman login, yang kedua ada yaitu halaman dashboard, ketiga ada halaman kategori penjualan. Di sini proyek ini memiliki tujuan mengembangkan aplikasi penjualan berbasis web yang akan membantu bisnis kecil atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam mengelola penjualan mereka saat ini. Banyak UMKM masih mengelola penjualan dengan menggunakan catatan manual atau perangkat lunak yang tidak efisien. Tujuan Tujuan dalam program Point of Sales ini yaitu dapat mengkonversi sistem yang mulanya konvensional atau serba manual yang menggunakan buku menjadi sistem yang terotomatis, terintegrasi, dan efisien. Kemudian program ini dapat memberikan informasi data yang akurat mengenai persediaan barang, penjualan, dan pembelian. Tujuan selanjutnya adalah dapat memberikan laporan dengan analisis data kegiatan yang baik, serta mempermudah para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara online. Selanjutnya, peran-perannya. Yang pertama yaitu pemilik usaha atau pelaku UMKM yang akan menggunakan aplikasi tersebut untuk mencatat penjualan dan mengelola persediaan. Yang kedua, program developer program atau tim pengembang yang akan merancang dan mengembangkan aplikasi atau software developer. Yang ketiga, pembeli produk. Pembeli produk yang akan melakukan pembelian melalui toko yang diintegrasikan dengan aplikasi program Point of Sale ini. Selanjutnya, Baik, kita akan masuk ke bagian fitur dari aplikasi Point of Sales ini atau aplikasi kasir untuk UMKM. Ada di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah pencatatan log transaksi penjualan dan pembelian barang. Nah, ini dilakukan secara historikal ya, jadi semuanya tercatat di sistem. Kemudian di fiturnya ada manajemen terhadap data persediaan barang. Nah, di sini juga untuk stocking barangnya itu nyetoknya itu real time datanya, jadi yang diinput oleh si kasir nanti juga akan digunakan untuk penjualan juga real time datanya dari stok yang di gudang. Kemudian untuk fitur yang ketiga ada laporan terperinci terhadap transaksi penjualan. Nah, di sini juga datanya juga terotomisasi oleh sistem di pos ini. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada flowchart. Flowchartnya ini adalah alur untuk dari data sistem kita. Yang pertama itu dari alur pertama dari pembeli melakukan pemesanan kepada kasir secara langsung. Kemudian dari kasir akan melakukan penginputan nama barang. Dia akan melakukan pencarian nama barang, kemudian dia akan melakukan penambahan barang di add datanya, kemudian dilakukan sesuai dengan permintaan si pembeli, kemudian diisi data orderan kan. Nah, kemudian setelah selesai dibayar tunai oleh pembeli, datanya pun tersimpan di database orderan yang di sini menggunakan MySQL. Kemudian data sudah disimpan. Nah, ini data kembali lagi ke isi orderan kalau ada pembelinya melakukan pemesanan barang yang berbeda. Kemudian dari sini bisa kita cetak struk ya untuk datanya. Dari transaksi yang dilakukan customer bisa dicetak struk juga.
kemudian selesai dan kembali ke home untuk seperti biasa. Selanjutnya kita masuk di bagian functional specification. Jadi yang pertama, pelaku UMKM harus dapat mendaftarkan dan melakukan pengelolaan transaksi pada sistem yang dibuat. Jadi dari program yang telah kami buat harus memudahkan untuk para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usaha mereka di program kami. Selanjutnya, ada penjualan dan pembelian barang harus dapat dicatat oleh sistem. Jadi semua log penjualan, transaksi, pembelian transaksi harus tercatat lognya di sistem untuk nanti diolah oleh data agar nantinya data dapat diolah oleh sistem. Selanjutnya, manajemen persediaan barang harus dapat diakses secara real time oleh sistem. Jadi untuk sistem harus dapat melakukan updating pada database, seperti jika ada stok barang yang masuk ataupun stok barang yang berkurang harus dapat diupdate secara real time. Lalu ada sistem harus mampu menganalisa data transaksi penjualan dan pembelian dengan tepat. Jadi dari log data yang telah ada, sistem harus mampu mengelolanya untuk memberikan rangkuman yang dapat dibaca oleh user agar user dapat menentukan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lalu sistem harus memungkinkan untuk pencetakan bukti bayar. Karena program ini berkaitan erat dengan transaksi, maka yang namanya bukti bayar itu menjadi sesuatu yang penting sebagai untuk memberikan rasa aman ke para user. Lalu lanjut masuk ke bagian non-functional specification. Untuk di bagian ini, UI UX yang ada harus responsif dan mudah diakses, sehingga tidak menyusahkan para user dalam mengaksesnya. Tidak, yang pasti harus cepat dan user friendly dari user interface-nya dan user experience-nya. Lalu ada keamanan data user. Karena program kami berkaitan dengan usaha UMKM, maka data-data UMKM termasuk data-data yang diinputkan ke dalam sistem kami harus benar-benar dapat dijaga dan tidak sembarang orang untuk dapat mengaksesnya, sehingga meminimalisir untuk adanya peretasan oleh pihak lain. Lalu program harus dapat diakses multi-platform. Dari program kami nantinya akan bisa diakses by HP, by handphone, atau laptop, atau semua perangkat yang dapat mengakses web browser. Lanjut. Oke, sekian dari kami, presentasi dari kami. Terima kasih.